Stop Bullying, Tim Bimbingan Konseling SMP Mutiara 4 Bandung. Apa itu bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. School bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang kali oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan bertujuan menyakiti orang tersebut. Apakah kalian tahu jenis-jenis bullying? Jenis yang pertama yaitu kontak fisik langsung. Contohnya tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan. Jenis yang kedua yaitu kontak verbal secara langsung. Tindakan ini contohnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, dan memberi panggilan atau name calling. Jenis yang ketiga adalah perilaku nonverbal secara langsung. Tindakan ini contohnya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, dan mengejek. Jenis yang keempat yaitu perilaku nonverbal secara tidak langsung. Contohnya yaitu mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan, dan mengucilkan atau mengabaikan ataupun mengirimkan surat kaleng. Yang kelima adalah cyberbullying. Contohnya yaitu melakukan tindakan menyakiti orang lain menggunakan sarana media elektronik atau rekaman video intimidasi maupun pencemaran nama baik melalui. Apakah kalian tahu dampak-dampak bullying? Dampak yang pertama yaitu mengalami gangguan kesehatan mental, hingga dampak yang lebih buruk bisa terjadi seperti stres dan depresi. Dampak yang kedua yaitu mengalami keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dampak ini mungkin yang paling parah. Ketika sudah terkena secara psikis, maka akan sulit bagi korban untuk melupakan masa lalu yang berkaitan dengan pengalaman buruknya. Dampak yang ketiga yaitu merasa tidak berharga, sehingga berpengaruh pula pada kemampuan sosial, emosional, bahkan prestasinya di sekolah. Dampak yang keempat, mengalami kesulitan dalam memahami jati diri serta sering mengalami kecemasan terhadap diri sendiri maupun masa depannya. Dampak yang kelima, mereka akan menarik diri dari kehidupan sosial karena takut seakan-akan kejadian serupa akan terjadi lagi. Lalu bagaimana ya cara kita untuk mencegah tindakan bullying? Yang pertama, tunjukkan prestasi. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu untuk menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun lingkungan kerja. Lama-kelamaan, pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Yang kedua yaitu menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa lingkungan pertemananmu ini sehat dan tidak suka melakukan bully. Ketika korban melakukan bullying, memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk melakukannya. Yang ketiga, tumbuhkanlah rasa percaya diri. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah pada pelaku bully, bangunlah rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memacu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya banyak korban bullying yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja kita melakukan perlawanan, tapi kita juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar untuk menindas. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan kita untuk bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Yang kelima, jadikanlah bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Sebagian korban bully akan merasa tidak berharga dan putus asa. Namun, untuk mencegahnya, kita sikapilah dengan positif.
Jadikan bulian sebagai sarana penyemangat agar kita bisa meraih kesuksesan. Perlu diingat, balas dendam terbaik bukanlah membalas perbuatan jahat mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa kita bisa menjadi sukses dan lebih baik dari apa yang mereka kira. Yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Jika kita terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena takut. Cara yang terakhir yaitu melaporkan pada pihak yang berwenang. Apabila kita atau orang-orang di sekitar kita menjadi korban perundungan, maka saatnya kita melaporkan tindakan perundungan ini kepada pihak yang berwenang. Jadilah teman, bukan pengganggu. Tim BK SMP Mutiara 4 Bandung.